ketika belum ditemani oleh Yesus, dan ketika belum tercerahkan oleh kitab suci, kedua murid Emmaus itu memang berjalan bersama-sama. Tetapi mereka saling menyalahkan, memandang Yesus sebagai orang asing yang tidak tahu keadaan hati mereka, dan muka mereka muram. Baru sesudah mereka berjalan bersama Yesus, tercerahkan oleh kitab suci, hati mereka berkobar-kobar. Mereka masuk ke dalam persekutuan ekaristis, dan akhirnya menjalankan misi, memberikan kesaksian dengan menyatakan kepada para murid yang lain bahwa Tuhan telah bangkit. Itulah dinamika yang kita harapkan juga terjadi di Keuskupan Agung Jakarta ini. Marilah kita terus berusaha untuk berjalan bersama-sama, mencari jalan-jalan kreatif, agar tahun rahmat Tuhan semakin menjadi kenyataan di tengah-tengah kita pada hari ini. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, didampingi oleh semua anggota Kuria KAJ, Romo Purbo Tamtomo PR, Romo Edi Mulyono SY, Romo Samuel Pangestu PR, Romo Steve Winarto PR, Romo Hani Rudi Hartoko SY, Romo Ari Dianto, dan Romo Adi Prasojo PR. Dalam perayaan Ekaristi Krisma ini, ada dua hal yang khas. Para imam akan memperbarui kembali janji imamat di hadapan Bapak Uskup dan seluruh umat, serta Bapak Uskup memberkati 3 minyak suci bagi pelayanan umat, yakni minyak pengurapan orang sakit, minyak katekumenat, dan minyak krisma.
dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Rekan-rekan imam yang berbahagia, saudari-saudaraku yang terkasih. Di dalam perayaan Ekaristi ini akan diberkati minyak yang akan dipakai di dalam penerimaan sakramen-sakramen gereja. Semoga berkat rahmat sakramen-sakramen itu, Keuskupan Agung Jakarta semakin mampu menampilkan wajah Allah Sang Kasih. Kami para imam juga akan merayakan imamat kami dengan pembaharuan janji imamat. Semoga lewat janji imamat itu kita para imam dapat bertumbuh menjadi gembala baik dan murah hati yang semakin hari semakin sesuai dengan cita-cita kita. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Rekan-rekan imam yang berbahagia, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua merasakan kegembiraan dan ingin bersyukur kepada Tuhan, karena pada hari ini para imam dapat merayakan Misa Krisma bersama dengan saudari-saudara sekalian. Hal yang tidak terjadi selama 2 tahun terakhir. Sebagai warga Keuskupan Agung Jakarta, kita juga ingin bersyukur, meskipun di dalam keterbatasan, selama masa yang tidak mudah ini, kita masih dapat memberikan pelayanan dalam peran kita yang berbeda-beda, meskipun secara terbatas pula. Terima kasih kepada para romo, para biarawan, biarawati, serta seluruh umat, yang dalam peran yang berbeda-beda pula, terus berusaha memberikan pelayanan, saling melayani di tengah-tengah umat dan masyarakat. Tentu saja kami tidak lupa meminta maaf kalau banyak harapan dan kerinduan umat belum dapat kami penuhi. Di dalam perayaan Ekaristi ini akan diberkati minyak-minyak yang akan digunakan dalam perayaan sakramen-sakramen gereja. Dan kami para imam juga berkesempatan untuk membaharui janji imamat. Itulah salah satu cara kita para imam untuk merayakan imamat kami. Dengan pembaharuan janji imamat, kami para imam dengan bantuan rahmat Allah akan terus berusaha untuk hidup semakin dekat dengan Kristus Sang Imam Agung dan semakin serupa dengan Dia. Kami berharap semoga kami para imam semakin hadir sebagai gembala yang baik dan murah hati, semakin setia kepada Allah dan berbelas kasih kepada sesama, semakin bahagia di dalam imamat kami, dan semakin gembira di dalam pelayanan kami. Saudari-saudaraku yang terkasih, khususnya rekan-rekan imam yang berbahagia, sebagai imam dengan bantuan rahmat imamat, kita ingin terus berusaha semakin setia kepada Kristus dan semakin serupa dengannya. Pertanyaan yang dapat muncul adalah, Kristus yang mana? Kristus yang seperti apa yang ingin kita serupai itu? Ada banyak jawaban terhadap pertanyaan ini. Salah satu jawaban kita temukan di dalam kutipan Injil yang tadi kita dengarkan, yaitu Kristus yang mewartakan tahun rahmat Tuhan dan menyatakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ada 2 kata istimewa yang hanya terdapat di dalam Injil Lukas tadi, yang kiranya baik kita renungkan. Yang pertama adalah tahun rahmat, yang kedua adalah hari ini. Ketika saya merenungkan bagian sabda ini, muncul pertanyaan, apa arti tahun rahmat
untuk kita sekarang dan di sini. Dan bagaimana kita mesti mewujudkannya, tanda kutip, pada hari ini. Kalau kita telusuri di dalam kitab suci, kita menemukan bahwa tahun rahmat adalah saat ketika kehidupan manusia dan seluruh alam ciptaan semakin dipulihkan. Ketika bukan hanya keadilan dan kebenaran yang ditegakkan, melainkan juga kata-kata pasangannya. Keadilan berpasangan dengan kasih, kebenaran berpasangan dengan pengampunan. Kalau semua itu semakin terwujud, maka damai sejahtera yang adalah inti tahun rahmat akan semakin terwujud pula. Itulah yang sejak sekian tahun yang lalu kita usahakan di Keuskupan Agung Jakarta ini. Pada tahun 2016 sampai tahun 2020, kita menekuni arah dasar keuskupan kita dengan tema Amalkan Pancasila. Dalam usaha itu kita semakin diyakinkan bahwa tahun rahmat Tuhan akan menjadi kenyataan, tanda petik, pada hari ini. Kalau nilai-nilai Pancasila sungguh dihayati dan diwujudkan dalam berbagai macam gerakan, harapannya gerakan-gerakan itu membentuk habitus individual maupun kolektif kita. Maksudnya, membentuk kita dalam cara merasa, cara berpikir, cara melihat, cara memahami, cara mendekati, cara bertindak, dan tentu saja cara berelasi kita, yang semuanya memancarkan watak kita sebagai pengikut Kristus yang setia, sekaligus sebagai warga negara yang baik di tengah-tengah berbagai macam tantangan ini. Dalam arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun 2022 sampai tahun 2026, kita ingin mengungkapkan dan mewujudkan keyakinan iman kita bahwa tahun rahmat itu akan menjadi kenyataan, tanda petik, pada hari ini, kalau kita dapat menerjemahkan dan mewujudkan nilai-nilai dasar ajaran sosial gereja yang kita kenal sebagai 5 pilar ajaran sosial gereja ke dalam berbagai macam gerakan kreatif. Harapannya, gerakan-gerakan kreatif yang berkelanjutan juga akan membentuk habitus kita sebagai imam, sebagai religius, sebagai awam, sebagai murid Kristus di Keuskupan Agung Jakarta ini, dan sekali lagi sebagai warga negara Indonesia yang baik. Pertanyaan berikutnya muncul, bagaimana caranya, bagaimana dinamikanya kita mewujudkan rahmat Tuhan pada hari ini? Tidak usah mencari jalan sendiri. Kepada kita sudah diberikan jalan yang sangat jelas, tinggal mengikuti dinamika yang sedang berlangsung di dalam gereja saat ini, dalam persiapan sinode tahun 2023, yang semboyannya dipasang di setiap gereja di Keuskupan Agung Jakarta. Menuju gereja yang sinodal, 2, persekutuan, partisipasi, misi. Sinode berarti berjalan bersama-sama. Tentu bukan asal berjalan bersama-sama. Salah satu model berjalan bersama dapat kita temukan di dalam kisah perjalanan 2 murid Emmaus. Pada awal, ketika belum ditemani oleh Yesus, dan ketika belum tercerahkan oleh kitab suci, kedua murid Emmaus itu memang berjalan bersama-sama. Tetapi mereka saling menyalahkan, memandang Yesus sebagai orang asing yang tidak tahu keadaan hati mereka, dan muka mereka muram. Baru sesudah mereka berjalan bersama Yesus, tercerahkan oleh kitab suci, hati mereka berkobar-kobar. Mereka masuk ke dalam persekutuan ekaristis, dan akhirnya menjalankan misi, memberikan kesaksian dengan menyatakan kepada para murid yang lain bahwa Tuhan telah bangkit. Itulah dinamika yang kita harapkan juga terjadi
di Keuskupan Agung Jakarta ini. Marilah kita terus berusaha untuk berjalan bersama-sama, mencari jalan-jalan kreatif, agar tahun rahmat Tuhan semakin menjadi kenyataan di tengah-tengah kita pada hari ini. Dengan harapan dan keyakinan iman itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Agunglah misteri iman kita. Hanyalah ulunnya selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah Kami akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, gerakan doa perdamaian atas arahan langsung dan pribadi Bapak Kardinal Suharyo, Bapak Uskup kita, yang mengajak setiap imam dan seluruh umat untuk berdoa bersama mohon perdamaian dunia dimanapun itu. Setiap kali setelah perayaan Ekaristi dalam Trihari Suci ini, kita akan bernyanyi bersama Bunda Penolong Abadi, karena itu di teks ada di bagian akhir. Setelah berkat penutup, kita akan menyanyikan bersama Bunda Penolong Abadi sekaligus memohon kepada Bunda Penolong Abadi perdamaian bagi dunia. Diharapkan para imam di gereja-gereja paroki, karya kategorial maupun di kapel-kapel biara untuk bersatu mendoakan ini. Pada waktu hari Minggu Misa Pontifikal nanti, Bapak Uskup akan menutupnya dengan mempersembahkan bunga mawar kepada Bunda Maria Penolong Abadi. Itu yang pertama. Yang kedua, pertemuan Tepas. Menurut rencananya, pertemuan Tepas akan dilakukan secara offline kembali di Via Renata, Puncak. Gelombang pertama tanggal 20 hingga 23 Juni. Gelombang kedua tanggal 27 hingga 30 Juni 2022. Namun kepastiannya offline atau online akan disampaikan melalui DKP nanti pada akhir bulan Mei, akhir bulan depan. Tentu dengan memperhatikan situasi transisi pandemi dan ketentuan-ketentuan yang ada dari pemerintah pusat dan daerah. Sekali lagi, profisiat kepada para imam yang telah memperbarui janji imamat. Semoga kita terus berjuang mencapai pengudusan dengan menjalankan semangat gembala baik dan murah hati. Terima kasih. Kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dimuliakanlah nama Tuhan. Kini dan sepanjang masa. Pertolongan kita pada nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, saudari-saudara yang kita layani di Keuskupan Agung Jakarta ini, selalu dilimpahi berkat, perlindungan dan damai sejahtera oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, pergilah dalam damai, misa sudah selesai. Marilah kita nyanyikan bersama lagu Bunda Penolong Abadi, Bunda para Imam, dan Bunda Perdamaian.
Undang